Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Faslun awqatus salati khamsatun. Awwalu waqtu dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu ghaira dhillil istiwa. Wa awwalu waqtil asri idha sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubu syamsi. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Wa awwalu waqtil isya' ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Wa awal waktu subhi tulu'ul fajri sadiq wa akhiruhu tulu'u syams. Al-ashfaq thalathatun ahmar wa asfar wa abyad. Al-ahmar maghrib wal asfar wal abyad isya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Setelah kita membahas tentang tasydid-tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah atau yang ada di tasyahud at-tahiyat, salawat kepada Nabi dan salam, kali ini membahas pembahasan baru yaitu mengenai waktu-waktu sholat. Waktu itu sebagian dari masa. Dalam istilah juz'un minaz zaman, sebagian daripada masa, mahdudut tarafain, yang memiliki batas di awal dan di akhir. Artinya apa? Memiliki awal dan memiliki akhir. Itu waktu punya awal, punya akhir. Dan itu yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini. Jadi ada waktu masuk, ada waktu keluar. Ya. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Lah, waktu-waktu sholat ada 5. 5 di sini macamnya sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan memiliki waktu yang ditentukan, ya, memiliki waktu yang ditentukan. Lah, waktu yang ditentukan itu diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang lain dengan firman-Nya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Di situ Allah memerintahkan apa? Untuk bertasbih, dan bertasbihlah kepada dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, yaitu salatul fajr, salat subuh. Wa qabla al-ghurubi, dan sebelum terbenam, yaitu zuhur dan asar. Wa minal laili fasabbihu, dan dari waktu malam atau dari waktu malam fasabbihu, maka bertasbihlah kepadanya. Wa idbaran nujum, wa minal lail, itu yang dimaksud adalah maghrib dan
isya. Nah, jadi terkumpul di situ qablatul isyamsi wa qablal ghurub wa minal lail li. Ya. Qablatul isyamsi salat subuh, qablal ghurub zuhur dan asar, wa minal lail maghrib dan isya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Imam Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan hina tumsun itu adalah salat maghrib dan isya. Fa subhanallahi hina tumsun. Yang dimaksud hina tumsun yaitu maghrib dan isya. Wa hina tusbihun yaitu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan yaitu asyian salatul asar. Wahina tuthirun salatul duhur. Nah, jadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada juga ayat yang lain yang difirmankan oleh Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajri. Liduluki syamsi zuhur dan asar. Ila ghasakil lail yaitu maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr salat subuh. Lah, ini menjelaskan bahwa ada 5 macam salat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh sesuai yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat tadi menjelaskan ada kewajiban sholat dalam satu hari satu malam, ya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di dalam waktu yang ditentukan. Tapi di situ tidak disebutkan waktunya. Nah, tidak disebutkan waktunya, mubhamah. Lah waktunya disebutkan di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu masuk dan waktu keluar itu disebutkan dengan jelas di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Katanya Nabi, ammani Jibril indal bait marratain. Jibril mengimami aku di Ka'bah 2 kali. Fasalla bidzuhra hina zalati syams. Pertama, salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Wa kanat gadras syirak. Di ukuran sejengkal atau semisalnya. Wa shalla bi asra hina kana dhillu mithlah. Kemudian mengimami aku sholat asar ketika bayangan sesuatu seperti sesuatunya. Jadi bayangan benda seperti bendanya. Tingginya bayangan itu sama dengan tingginya benda. Wa shalla bi al-maghribah hina aftar, di saat waktunya berbuka bagi orang yang berpuasa. Wa shalla bi al-isya hina ghaba syafaq. Salat mengimami aku salat isya ketika hilangnya mega. Wa shalla bi al-fajr, mengimami aku salat subuh hina harumat ta'am wa syarab ala shaim, ketika diharamkan makanan minuman bagi orang yang berpuasa. Itu menunjukkan awal waktu. Jadi hari pertama malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi dan memberitahukan kepada Nabi masuknya waktu, awal waktunya sholat. Awal waktunya zuhur, awal waktunya asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, kemudian falamma kanal ghad, hari berikutnya, hari kedua, shalla bi adzuhra hina kana dhillu mithluh.
Sholat zuhur ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Bayangan benda sama persis dengan bendanya. Wa shalla bi asra inakan adil mithlai. Sholat asar ketika bayangan benda itu lebih tinggi 2 kali lipatnya. Jadi bayangannya lebih tinggi daripada bendanya 2 kali lipat. Wa shalla bi al-maghrib ina aftara shaim. Salat maghrib ketika atau waktu di saat orang yang berpuasa berbuka. Wa shalla bi al-isya ila thuluthil lail al-awwal. Salat isya di masuk waktu apa? Sepertiga malam pertama. Wa shalla bi al-fajr hina asfara, salat denganku subuh hina asfara ketika asfar. Nah, asfar itu kalau tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada lampu, ya, kita bisa membedakan ini orang fulan atau laki perempuan bisa kita bedakan. Ya, bisa kita bedakan. Oh ini fulan, oh ini fulan, bisa kita tahu. Ya, ketika nggak ada cahaya, nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu dan lain-lain sebagainya. Jadi mulai apa? Mulai apa namanya kalau bahasa anunya itu? Mulai apa? Mulai padang, mulai terang. Ya. Hah? Apa namanya? Bahasa wong tangi turu karipan. Ya. Terus mulai padang. Ya, mulai padang. Nah itu asfar. Jadi sholat subuh ketika sudah Tsumal tafata ilayya, kemudian Jibril menoleh kepadaku katanya Nabi. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad hadza waqtul anbiya min qablik. Wal waqt ma baina hadainil waqtain. Katanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah waktunya sholat para nabi sebelummu. Dan waktu sholat, setiap sholat, ya waktunya sholat, setiap sholat itu di antara 2 waktu ini. Ya, di antara waktu yang kemarin aku ajarkan dengan waktu ini. Nah, antara waktu itu. Paham ya? Jadi Allah menjelaskan ada sholat 5 waktu di dalam ayat Al-Quran, tapi tidak menjelaskan waktunya. Dijelaskan waktunya dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi di pembahasan kita, kalau kita mencermati awal waktu asar yang dilakukan di hari pertama dengan akhir waktu zuhur yang dilakukan di hari kedua dari yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mengajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu ada kesamaan. Awal waktu asar itu ketika apa? Bayangan benda itu persis sama dengan bendanya. Di hari kedua malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi akhir waktu zuhur itu ketika apa? Bayangan benda sama dengan bendanya. Kan berarti apa? Sama. Akhir waktu zuhur dengan awal waktu asar. Gak mestinya sama. Tidak semestinya sama. Tapi ini sama. Nah ini dijawab di sini. Artinya apa? Artinya di situ ketika selesainya sholat. Ya, jadi mestinya waktu bayangan benda itu persis selesai itu langsung masuk asar. Paham ya? Jadi sholat, lah sholat itu diakhiri ketika bayangan benda itu persis ketika salam langsung keluar. Keluar dari waktu zuhur masuk daripada waktu asar. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Waktu zuhur dengan awal waktu. Paham ini ya?
Nah, lah ini juga mengelak pendapat bahwa sholat itu hanya 3 waktu. Ada yang berpendapat bahwa sholat itu hanya 3 waktu. Jelas dibantah dengan hadis ini. Kenapa? Nabi diajarkan 2 kali. Zuhur di jam pertama dengan zuhur di akhir waktu. Asar di awal waktu dengan asar akhir waktu. Begitu juga seterusnya. Nah, berarti apa? Masing-masing memiliki waktu sendiri. Bukan zuhur sama asar, bukan juga maghrib dengan isya. Tapi zuhur memiliki waktu masuk, waktu keluar. Asar memiliki waktu masuk dan keluar yang berbeda. Nah, masing-masing berbeda. Waktu masuk dan keluarnya. Maghrib juga gitu, punya waktu masuk, waktu keluar. Isya punya waktu masuk, juga waktu keluar. Subuh punya waktu masuk, juga waktu keluar. Sehingga memiliki waktu yang tidak sama masing-masing daripada sholatnya. Lah, ini permulaan bagian waktu lainnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.